Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan karya tulis ilmiah yang saya buat yang berjudul Pengaruh Jarak Tempat Tinggal Siswa Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 9 di SMP PGRI Cilacap. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Jeffy Mawana Yusuf. Saya siswa dari SMA Radul Mutakin. Saya sebagai masuk di kelas geografi. Langsung saja. Kita masuk ke latar belakang. Latar belakang, belajar bukanlah hal menerima ilmu saja, melainkan merupakan sebuah proses siswa untuk berubah dan berkembang. Tetapi dalam proses menerima ilmu tersebut, siswa memerlukan motivasi belajar yang tinggi untuk bisa menerima ilmu dengan baik dan berkembang. Selanjutnya, Yusuf. Astagfirullah. Lanjut bro, Pak, apa ulang lagi? Lanjut. Tetapi jika dilihat dari kondisi yang diharapkan, pastinya siswa harus memiliki motivasi belajar yang tinggi untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Tapi kenyataannya, pada kondisi saat ini atau DASE, tidak semua siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Hal ini bisa kita lihat dari hasil belajar yang berbeda-beda. Hal inilah yang akan peneliti mencoba cari faktor apa yang dapat memberikan peningkatan pada motivasi belajar siswa dalam menempuh pendidikan. Nah, masuk ke data dari UNICEF di 2016, alasan anak tidak bersekolah. Ada 6 faktor. Yang pertama, menikah. Menikah sebesar 14%, bekerja sebesar 16%, tidak mampu membayar biaya sekolah sebesar 52%. Kurikulum pelajaran tidak menarik sebesar 6%, jarak dari rumah ke sekolah terlalu jauh sebesar 5%, faktor yang lainnya sebesar 7%. Nah, lanjut. Di identifikasi masalah, sebenarnya motivasi belajar ini banyak permasalahannya. Tapi diantaranya termasuk jarak tempat tinggal, lingkungan tempat tinggal, keluarga, ekonomi. Peneliti hanya membatasi permasalahan karena ada keterbatasan waktu dan anggaran untuk peneliti. Maka peneliti akan terfokus pada variabel jarak tempat tinggal terhadap motivasi. Motivasi belajar sebagai variabel terikat dan jarak tempat tinggal sebagai variabel bebas. Setelah dipaparkan permasalahan sebelumnya, muncullah rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh jarak tempat tinggal terhadap motivasi belajar siswa. Setelah rumusan masalah, masuk ke tujuan penelitian. Secara umumnya, tujuan penelitian ini untuk mengetahui antara tempat tinggal terhadap motivasi siswa kelas 9 SMP PGRI Cilacap. Tapi secara khususnya tujuan penelitian ini antara lain untuk memperoleh informasi tentang perbedaan pengaruh antara jarak tempat tinggal terhadap motivasi belajar siswa kelas 9 di SMP PGRI Cilacap tahun pelajaran 2023-2024. Masuk ke penelitian yang relevan. Dalam penelitian saya kali ini, saya mengambil 3 penelitian yang relevan, yaitu yang pertama ada Asrullah dalam penelitiannya di 2014 dalam penelitiannya tentang pengaruh jarak tempat tinggal terhadap motivasi belajar siswa di MTS Almanar Lamone, Kecamatan Bua. Beliau mendapatkan hasil, berdasarkan hasil analisisnya diketahui bahwa koefisien korelasi jarak terhadap motivasi belajar siswa adalah 0,514. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh jarak tempat tinggal terhadap motivasi belajar siswa itu sedang atau cukup.
Tapi penelitian beliau jika dibandingkan dengan penelitian saya memiliki kesamaan dan perbedaan. Jika kesamaannya memiliki variabel yang sama di variabel terikatnya yaitu motivasi belajar dan variabel bebasnya jarak tempat tinggal. Tapi perbedaannya beliau meneliti di tempat di MTS Almanar, tetapi jika saya meneliti di SMP PGRI Cilacap dan waktu penelitian yang berbeda. Yang kedua ada Floristia dan kawan-kawannya dalam penelitiannya di tahun 2020. Beliau meneliti tentang pengaruh jarak tempat tinggal dengan kampus terhadap konsentrasi belajar mahasiswa di kelas. Beliau mendapatkan hasil bahwa mahasiswa dengan jarak tempat tinggal yang dekat lebih berkonsentrasi di dalam pembelajarannya dibandingkan siswa yang memiliki jarak tempat tinggal yang jauh. Hal ini dikarenakan banyak waktu dan tenaga yang dikeluarkan sehingga menjadikan konsentrasi saat pembelajaran berkurang. Dalam penelitian beliau memiliki kesamaan dan perbedaannya juga. Kesamaannya memiliki variabel bebas yang sama yaitu jarak tempat tinggal. Perbedaannya variabel beliau yaitu variabel terikat jauh itu konsentrasi. Jika saya penelitian saya yaitu motivasi belajar. Nah, tempat penelitian yang saya akan lakukan yaitu di SMP PGRI Cilacap, di Desa Keraca, Kecamatan Luliang, Kabupaten Bogor. Nah, masuk ke konstelasi penelitian. Jika X adalah jarak tempat tinggal dan Y peningkatan motivasi belajar di SMP PGRI Cilacap, apakah jarak tempat tinggal mempunyai pengaruh langsung terhadap peningkatan motivasi belajar siswa di SMP PGRI Cilacap? Masuk ke kebaruan penelitian. Kebaruan penelitian yang dilakukan pada penelitian saya pastinya akan ditemukan kebaruan. Yang pertama, dibuat sintesis baru untuk variabel jarak tempat tinggal dan variabel motivasi belajar siswa. Yang kedua, masih jarang ditemukan penelitian yang membahas terkait pengaruh jarak terhadap motivasi. Yang ketiga, tempat penelitian yang baru. Masuk ke kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian yang pertama sebagai bahan pertimbangan sekolah untuk menentukan arah kebijakan dalam meningkatkan prestasi belajar. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan guru dalam mengoptimalkan pembelajaran di dalam kelas. Dan yang ketiga atau yang terakhir menjadi bahan pertimbangan orang tua dan siswa dalam menentukan sekolah. Masuk ke variabel penelitian. Dalam variabel penelitian saya ini, saya menggunakan dua variabel. Yang pertama variabel tempat tinggal sebagai variabel bebas dan variabel motivasi belajar sebagai variabel terikat. Secara umumnya, jarak tempat tinggal memiliki pengertian jarak adalah ukuran jauh dekatnya antara tempat satu dengan tempat yang lainnya dan diukur dengan satuan meter. Dan tempat tinggal adalah keberadaan siswa bernaung atau tinggal di sebuah rumah. Jarak tempat tinggal ini menurut Khalifah dalam penelitiannya di 2017 memiliki dua indikator. Yang pertama ada dekat, yaitu jika jarak kurang dari 4 km. Yang kedua jauh, yaitu jika jarak lebih dari 4 km. Variabel yang kedua yaitu motivasi belajar. Dalam pengertian umumnya, motivasi belajar adalah serangkaian dorongan atau kemampuan untuk bergerak yang berasal dari diri sendiri ataupun dorongan dari luar. Menurut UNO di penelitian 2008 terdapat 5 indikator motivasi belajar. Yang pertama, ada hasrat dan keinginan berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Dan yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Dan yang terakhir atau yang kelima, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Nah, jadi ini adalah jadwal penelitian saya dari awal hingga akhir. Boleh kita lihat, boleh zoom sup. Yang sebelah sini.
Nah, yang pertama untuk penyusunan proposal, saya memulainya dari bulan Februari hingga bulan April. Untuk penyerahan proposal penelitian yaitu di bulan Mei, dan SPS atau seminar proposal karya tulis ilmiah ini yaitu di bulan Mei sendiri. Terus di bulan Juni saya libur libur sekolah. Dan yang keempat adalah pengajuan surat izin, itu di bulan Juli. Uji validitas dan reliabilitas itu di bulan Agustus. Pengumpulan data, pengolahan data itu di bulan Agustus. Untuk penyusunan KTI dan pengumpulan KTI di bulan September, dan sidang KTI di bulan November. Masuk ke metode penelitian. Dalam penelitian saya kali ini, saya menerapkan metode kuantitatif dengan melakukan pengujian secara empiris apakah konstruk jalur teruji atau tidak. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis untuk menentukan pengaruh langsung variabel terikat dan variabel bebas. Masuk ke populasi. Populasi dalam penelitian saya kali ini, saya mengambil semua siswa-siswi di sekolah menengah pertama di Keraca, Kecamatan Nuliang, Kabupaten Bogor, yang berjumlah 98. Di kelas 91 dengan 16 laki-laki, 18 perempuan, yang total 34 siswa. Di kelas 92 dengan adanya 14 laki-laki, 18 perempuan, yang hasilnya yaitu 32. Di kelas 93, 13 laki-laki, 19 perempuan, dan 32 siswa, yang di total akhirnya itu 98 siswa yang akan jadi populasi dalam penelitian saya kali ini. Masuk ke sampel. Pengambilan sampel, penggunaan sampel dan penelitian saya menggunakan teknik random sampling, yaitu cara pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lovin dengan error margin 10%. Nah, rumusnya jika diketahui N kecil adalah ukuran sampel, N besar yaitu populasi, E adalah presentasi kesalahan pengambilan sampel atau margin error sebesar 10%. Jika ukuran sampel sama dengan populasi per 1 ditambah populasi dikali margin error kuadrat. Nah, dimasukkan ke rumus Lovin yang hasil akhirnya 50 sampel yang akan diambil dari 98 siswa. Instrumen penelitian. Dalam penelitian saya mengambil datanya melalui angket atau kuesioner. Ya, sebelum kuesioner itu dibagikan, saya harus membuat terlebih dahulu angket atau kuesioner tersebut. Nah, tetapi saya harus menguji terlebih dahulu apakah sudah teruji atau belum. Nah, ujinya itu ada dua. Yang pertama ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ini untuk mengetahui apa kelayakan butir pertanyaan dalam pertanyaan tersebut. Jika sudah teruji, maka akan dicoba yang di luar sampel tersebut. Jika sudah dilakukan tersebut, maka diukur di uji reliabilitas untuk mengetahui atau mengukur kestabilan dan konsisten dalam responden dalam menjawab pertanyaannya. Masuk ke teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya pakai yaitu interpretasi koefisien korelasi, yaitu untuk mengetahui apakah ada jarak tempat tinggal terhadap motivasi belajar siswa. Korelasi yang sangat tinggi, lemah, ataupun hingga tinggi bisa dilihat dari tabel interpretasi koefisien korelasi. Jika 0 hingga 0,199 bisa dikatakan sangat lemah, 0,200 hingga 0,399 bisa dikatakan lemah, 0,400 hingga 0,599 dikatakan sedang, 0,600 hingga 0,799 dikatakan kuat, 0,800 hingga 1 dikatakan sangat kuat. Nah, jadi ini adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah yang saya buat. Dan
Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangannya. Terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan proposal KTI dari Ananda Zevi. Selanjutnya masuk ke sesi pertanyaan dan saran dari penguji. Kepada Bu Putri dan Bu Nanda, saya persilahkan. Firstly, Yes. I personally want to appreciate for your working hard on your presentation. Zefi, give applause. Congratulations on your presentations today. Yes. Yeah. Without further ado, your research title is about the effect of students living distance on students' learning motivations for the ninth grade students of SMP PGRI Karacak. Yes. Is it right? Yes. Baik. Yes? Yes. Yeah. And my question is, why do you choose SMP PGRI Karacak Okay. as the sample of your research? Thank you. That's the questions. Yeah. Thank you. Maybe you can answer. You can answer the questions by using in English or Indonesia. That's okay. Yeah. Or do you want to mix the language? Yeah. There's no problem. Yes. Yeah. Thank you. Campur, nggak bisa. Nggak bisa campur. Is it clear? Is it clear? Or do you want to Clear, clear. repeat it again? Yes, yes, no, no. 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 Okay. Okay. Indonesia. Yeah, Indonesia. Eh, eh, saya ulang dulu pertanyaannya jika pemahaman saya salah gitu ya. Mungkin yang Miss Nanda tanyai kepada saya, kenapa saya mengambil sampelnya itu di SMP PGRI Karacak. Ya. Karena menurut pengalaman pribadi saya dulu sekolah di SMP PGRI Karacak. Hal ini banyak teman-teman saya yang rumahnya menjauh dan termasuk saya juga rumahnya jauh untuk berangkat ke sekolah atau menuju ke sekolah. Terkadang saya pada saat itu saya dikarenakan jarak rumah saya ke sekolah itu lumayan jauh. Terkadang ada rasa malas untuk berangkat ke sekolah. Jadi hal itulah yang saya ingin cari tahu apakah jarak tempat tinggal dapat mempengaruhi motivasi belajar sekolah. Motivasi belajar siswa. Thank you. So it comes from your subjective reason. Yeah. Yes. Okay. That's all. Is it enough? Enough. Or do you have any reason? No, enough. Okay. Next. Oke, menyambung dari jawaban Jeffy ya, kan tadi Ya. Jeffy alasan mengambil lokasi penelitiannya karena Dari pengalaman saya. berpengalaman. Iya. Berdasarkan hasil pengalaman Jeffy bersekolah di SMP PGRI Karacak, ternyata ditemui masalah. Kalau teman-teman ya dulu, bahkan mungkin Jeffy Iya. sendiri merasa malas. Nah, sebetulnya itu yang ingin Ibu pertama tanyakan, karena di latar belakang masalah tidak ada hasil observasi dari Jeffy-nya terkait dengan lokasi penelitian. Itu sangat disayangkan sekali, padahal Jeffy udah tahu nih akan lebih bagus kalau di latar belakang masalah diberitahukan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa siswa SMP PGRI Karacak cenderung malas untuk berangkat ke sekolah dikarenakan jarak rumahnya yang jauh. Maka dari itu penelitian ini akan dilakukan di SMP PGRI Karacak. Oke. Itu pertama sarannya. Boleh di note atau dicatat, Jeffy. Nah, kemudian yang kedua, boleh di Yusuf boleh maju ke ini, Yusuf. Tadi ada data yang Jeffy lampirkan, betul? Yang pertama-tama. Nah, ini alasan anak tidak bersekolah. Ini bagus banget datanya dari UNICEF tahun 2016. Mungkin akan lebih bagus kalau tahunnya itu yang lebih terbaru, minim maksimal itu 5 tahun, 2021 ya. atau 2019 maksud Ibu. Nah, sayangnya
tidak juga dilampirkan. Padahal udah bagus banget di presentasinya, tapi di proposalnya yang secara tertulisnya di sini yang diberikan kepada ibu tidak dilampirkan. Jeff, itu catatannya. Oke. Kemudian boleh di next lagi ke rumusan masalah. Lagi, Sob. Next lagi. Lagi. Nah, rumusan masalahnya boleh dibaca kembali JV apa di situ? Apakah terdapat pengaruh jarak tempat tinggal terhadap motivasi belajar siswa? Nah, boleh ke tujuannya. Tujuannya di situ Untuk memperoleh informasi tentang perbedaan pengaruh antara jarak tempat tinggal terhadap motivasi belajar siswa kelas 9 SMP PGRI Cilacap tahun pelajaran 2023. Oke, pertama mungkin yang ingin Ibu tanyakan, maksud dari perbedaan pengaruh di tujuan penelitian ini bagaimana, Jevi? Boleh dijelaskan? Gimana, Bu? Maksud dari perbedaan pengaruh, apa yang ingin dilihat? Apa yang ingin dilihat perbedaannya? Dari segi apa dan bagaimana? Perbedaan pengaruh. Bentar, Bu. Boleh baca ini dulu bentar, Bu. Oke, jadi yang di sini untuk mengetahui perbedaan pengaruh, mungkin jangan kasih dulu mungkin. Oke, izin menjawab. Jadi perbedaan pengaruh di sini, jadi ada, misalnya ada siswa yang rumahnya dekat dan jauh. Dan di perbedaan itulah pengaruhnya akan berbeda dari segi motivasi belajar siswanya. Jaraknya berbeda ya. Terima kasih JP untuk jawabannya. Cuman kalau Ibu boleh memberikan saran, tadi boleh dikembalikan Yusuf rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya kan apakah terdapat pengaruh. Sebetulnya kalau tujuan penelitian sederhananya itu tidak boleh keluar dari rumusan masalah. Dalam rumusan masalah tidak ada perbedaan kan. Jadi gampangnya gini aja. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kayak gitu doang. Oke ya. Oke, jadi perbedaannya aman. Biar tidak ada miskomunikasi atau misinformasi dari pembacanya. Ya, itu. Terima kasih, Bu. Nextnya itu ada di terakhir mungkin ya, untuk teman-teman yang lain juga biar bisa bertanya. Nextnya itu ada di bagian teknik analisis data. Boleh dilanjut slide-nya, Yusuf? Terus, Terus. Nah, metode penelitiannya kan metode kuantitatif. Boleh di next lagi? Ke teknik analisis data langsung. Terus. Lagi sekali. Nah, teknik analisis datanya yang digunakan adalah koefisien korelasi. Boleh dilihat di tabelnya sendiri, di situ ditentukannya untuk menentukan apa? Tingkatan hubungan. Iya. Ibu ingin bertanya ke JV, apakah antara pengaruh dan hubungan itu sama? Pengaruh dan hubungan. Pengaruh dan hubungan. Oh, JV jawab sesantai aja gitu. Pengaruh. Izin jawab, Bu. Pengaruh dengan hubungan sama apa tidak?
Hmm, sama Bu. Sama. Sama nggak ya? Sama Bu. Sama. Sama. Yakin? Yakin. Tidak ingin ini ibaratnya gini nih. Sama Bu. Kalau sederhananya perbedaan antara pengaruh dengan Jarak. Pengaruh dengan hubungan. hubungan. Kalau pengaruh itu, kalau kalimatnya kayak gini, JV dipengaruhi oleh Bu Putri untuk Waduh. meningkatkan motivasi belajar. Apakah beda artinya atau maknanya dengan JV Dihubungkan. berhubungan dengan Bu Putri untuk meningkatkan, atau misalnya berhubungan dengan mata pelajaran sosiologi untuk akhirnya meningkatkan motivasi belajar di semua mata pelajaran. Nah itu dari dua konteks itu aja beda gak? Beda. Hubungan sama Beda. pengaruh. Nah mohon maaf nih kalau misalkan yang contoh yang Ibu berikan kurang ini, cuman kalau yang sepengetahuan Ibu, sepemahaman Ibu antara pengaruh dan hubungan itu beda. Berbeda. Karena kalau misalkan hubungan, betul dalam salah satu syarat untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak itu dilihat dari hubungannya dulu. Ini udah benar JV analis datanya. Kalau sepemahaman Ibu, mohon maaf kalau ada salah boleh dikoreksi nanti. Tapi tidak sebatas dengan tingkat hubungan, karena kan hubungan cuman buat melihat doang kan. Apakah ada hubungan atau tidak antara beda dengan pengaruh. Kalau pengaruh berarti ada sesuatu yang dipengaruhi oleh si variabel X terhadap variabel Y. Maka dari itu dibutuhkan teknik analisis data tambahan. Kalau dalam kuantitatif itu wajib, kalau hubungannya atau bukan hubungan, kalau hipotesisnya itu untuk mengetahui pengaruh, setahu Ibu wajib ada minimal uji T. Itu tambahan dari Ibu, karena konteksnya antara hubungan dengan pengaruh itu berbeda. Karena kan judul JV juga pengaruh. Hipotesisnya untuk mengetahui pengaruh. Jadi tidak cukup kalau cuman pakai koefisien korelasi. Mungkin itu aja, sisanya udah good job, keren. Terima kasih Bu. Semuanya tuh kalau yang Ibu lihat ya, di ininya sama Bu Nanda lihat di proposal penelitiannya itu udah keren banget. Semuanya ada based on referensinya juga udah banyak, artinya udah melakukan elaborasi juga. Cuman ini doang di bagian teknik analisis data yang menurut Ibu cukup harus diperhatikan karena itu berkaitan sama hipotesis yang ingin JV uji dalam penelitian ini. Oke, mungkin dari Ibu cukup. Terima kasih sekali lagi, applause untuk JV dulu. Baik, terima kasih kepada Bu Nanda dan Bu Putri atas pertanyaan dan saran perbaikan untuk Zevi. Selanjutnya mungkin kepada audiens yang ada di ruang online, kepada Bapak Agus, Ibu Esti, dan Ibu Melda, dan Bapak Eko. Mungkin ada yang ingin bertanya ataupun memberikan saran. Saya persilahkan Bapak Ibu. Sambil menunggu pertanyaan dari audiens online, boleh kepada siswa kelas 10 dan kelas 11 apabila ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Untuk kelas 11 nih yang sama-sama sedang menyusun KTI, silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan.
menunggu yang lain, baik yang online maupun yang offline, peserta kalau mau ada pertanyaan, tanggapan dan lain-lain boleh. Saya ingin mengomentari ikut mengomentari selaku pembimbing. Jadi terima kasih banyak kepada Bu Putri dan Bu Nanda selaku penguji telah memberikan banyak saran. Tentunya mungkin ada saran-saran lain yang tidak tersampaikan, ada di dalam ininya Bu ya katanya. Jangan lupa untuk dicatat Jeffy dan dilakukan perbaikan nanti ke depannya. Ini hanya mengomentari sedikit. Tadi benar secara latar belakang alasannya sebenarnya solid ya, dasar untuk penelitian ini ada tapi memang belum tercantum di karya tulis ya. Pak Agus ada mau menyampaikan? Baik. Boleh dipersilakan Pak Agus, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, maaf ini di pinggir jalan. Iya, terdengar. Ya, baik, saudara Ananda Jeffy, luar biasa ini tadi penyampaian presentasinya. Saya hanya tertarik, ini pengaruh jarak terhadap motivasi ya. Sebenarnya kan di kondisi transportasi sekarang atau di kondisi tempat tinggal itu sebenarnya apakah masih tetap pada jarak atau pada kendala transportasi ya? Karena kalau jarak saja, kalau jaraknya jauh, tapi kalau sekali naik angkot langsung turun di sekolah kan mungkin beda ya dengan yang di belakang sekolah tapi naik gunung gitu loh. Jadi apakah masih tetap variabelnya itu jarak atau barangkali kendala transportasi misalnya gitu, atau kendala transportasi untuk datang ke sekolah itu? Barangkali bisa dijelaskan kenapa memilih jarak bukan kendalanya. Terima kasih. Jadi boleh dijawab, diulang ya mungkin tadi dari Pak Agus. Dari Pak Agus menyampaikan kan pengaruh yang diteliti ini, faktor pengaruh yang dicari tahu adalah jarak tempat tinggal siswa gitu. Nah tadi saran dari Pak Agus, ada pertanyaan di kondisi aktualnya kalau dalam geografi itu keterjangkauannya pun menjadi salah satu pertimbangan. Contohnya adalah alat transportasi. Nah, apakah itu akan menjadi salah satu pertimbangan JV juga, atau disarankan Pak mau mengalihkan faktornya ke alat transportasi dan lain-lain? Silakan. Oke, jadi izin menjawab. Jadi pada penelitian saya ini saya hanya pada kendaraan ataupun transportasi lainnya. Dikarenakan saya hanya akan mencari pengaruh dari jarak tersebut terhadap motivasi belajar siswa di sekolah tersebut. Ya, berarti jaraknya ya, bukan di masalah transportasinya, bukan di kendala transportasinya, tapi di jaraknya ya. Iya, coba di jaraknya. Ya, jadi meskipun jaraknya dekat dengan jauh berarti gitu ya, bukan masalah susah enggaknya ya. Iya, betul. Karena kalau jarak jauh kan, kalau naik angkot kan, misalnya naik angkot di depan ini, terus yang langsung turun depan sekolah, itu kan sebenarnya mungkin ini mudah ya dibandingkan dengan jalan kaki, kemudian lumayan nih misalnya ke kampung gitu misalnya gitu ya. Mungkin kalau dari Jeffy untuk saat ini masih tetap hanya jarak ya Jeffy, jarak jauh atau dekat, walaupun nanti dalam proses mungkin ketika observasi ternyata diketahui faktor keterjangkauan atau yaitu tadi transportasi menjadi faktor, itu bisa menjadi indikator tambahan gitu Bapak. Atau ternyata Jeffy mau nambah variabel itu keren banget. 3 variabel, SMA udah 3 variabel. Oke, terima kasih banyak Pak Agus sarannya, mungkin nanti bisa menjadi pertimbangan saat melakukan observasi awal ya, apakah menjadi pengaruh yang besar untuk dilanjutkan penelitian terhadap indikator tersebut atau tidak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, tadi Bapak melanjutkan ya. Tadi poin-poin catatannya untuk dicatat. Bapak hanya mengomentari sedikit tadi dalam presentasi Jeffy. Ini sesuatu yang mungkin pengetahuan buat semuanya tentang literasi numerasi. Tolong ke yang akhir coba. Akhir banget boleh di. Literasi. Literasi numerasinya ya. Jadi kalau angka
angka di belakang 0 itu jangan disebut apa? Iya, apa angka jadinya gitu. Karena angka di belakang 0 misalnya 0,200 itu mau nolnya 6 juga bisa, mau 100 bisa ditambahin. Jadi bukan 0,200, tetap 0,2. Pun bukan 0,0399. Karena di belakang 9 itu secara harfiahnya ya bisa ditambah berapa banyak 0 terserah. Jadi 0,399. Nah, ini Oke, Pak. literasi numerasi yang jadi pengetahuan umum ya buat kita. Karena tadi kalau di depan presentasinya di depan nanti ketika di dunia profesional akan sangat disayangkan. Tapi kan ini masih dalam tahap belajar, kita jadi tahu bagaimana cara menyebutkannya. Gitu. Kemudian boleh kembali ke belakang. Oh, ini yang ingin Bapak ingatkan juga tentang populasi ya. Sebenarnya kan populasi yang Jeffy pakai di sini masih populasi kelas 9 di tahun ajaran 23-24. Sedangkan anak kelas 9 di tahun 23-24 ini sudah lulus gitu. Apakah Jeffy mau mengejar ke setiap SMA-nya? Kan tentunya tidak. Jadi jangan lupa populasinya untuk diubah. Apakah mau ke kelas 9 yang tahun 24-25 atau misalnya ada pertimbangan lain, silahkan. Jadi jangan lupa untuk dimana itu persiapan. Itu mungkin beberapa komentar dari Bapak selaku pembimbing, mengucapkan selamat juga Jeffy sudah maju ke tahap ini. Walaupun tadi dengan beberapa perbaikan, tapi itulah proses gitu. Kalau misalnya nggak ada hal yang diperbaiki, nggak ada saran dari orang, kita nggak tahu gitu. Karena ya kita nggak sempurna juga pasti. Tapi karena ada saran dari orang, ada masukan, kita jadi tahu apa yang harus diperbaiki. Seperti itu. Sekali lagi selamat buat Jeffy. Silahkan dikembalikan ke Bu Fitra. Untuk siswa kelas 10 dan kelas 11 mungkin sudah ada pertanyaan ya? Sebelum ditunjuk secara random, yang selanjutnya deket-deket mau presentasi siapa kira-kira? Japran ya? Ayo, ada pertanyaan nggak? Atau dari guru? Mungkin Bu Nurul udah pasti udah gatel dong. Boleh, silakan. Boleh ya. Sambil nunggu Bu. Pada Bu. Dulu udah harus ada yang tangan. Oke. Ya, Zevi, selamat sudah presentasi untuk seminar proposal awal karya tulis ilmiahnya. Cuma ini menarik ya tadi judulnya. Kebetulan Ibu juga dulu skripsi mengambil penelitian tentang motivasi gitu. Jadi sempat ngobrol juga sama Zevi gitu kan tentang motivasi sedikit lah di ruang guru. Bahwa sebenarnya motivasi itu adalah sesuatu yang laten gitu. Artinya tidak bisa diukur secara pasti karena motivasi itu kan adanya di dalam diri seseorang gitu kan. Ini walaupun Ibu melihat kalian secara fisik, apakah Ibu bisa langsung melihat motivasinya nih kayaknya Ganes rendah gitu. Atau Taufik motivasinya tinggi, kan nggak bisa dilihat secara fisik data angkanya gitu ya. Jadi salah satu saran dari penguji Ibu juga dulu gitu ya. Bahwasanya kalau ada penelitian motivasi sebenarnya lebih baik dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang salah satu tahapannya ada proses wawancara. Jadi dalam proses wawancara tersebut enggak 98 atau tadi 50 sampelnya semua diwawancara gitu ya, tapi dipilih beberapa perwakilan dari kategori siswanya. Misalnya kita udah dapat angketnya, terus nih yang kategorinya rendah, sedang, dan tinggi. Diambil perwakilan, lalu kita coba interview. Nah, interview di sinilah yang mendalami apa sih yang membuat mereka tidak termotivasi. Lalu apakah ada pengaruh dari lingkungan, orang tua, lalu ekonomi, dan lain-lain gitu. Nah, Ibu mau bertanya ya gitu ya, Zevi, apakah ada pertimbangan khusus kenapa Zevi tetap mempertahankan untuk melakukan penelitian dengan metode kuantitatif? Itu aja. Oke, izin menjawab Bu. Jadi karena mengambil metode penelitian yang kuantitatif karena sesuai dengan judulnya saya pertama mencari pengaruh dan yang kedua jika dilihat populasi yang saya ambil cukup lumayan banyak dan memenuhi syaratnya yaitu 40 siswa, tapi saya 98 siswa. Jadi kedua syarat itu yang saya menjadi acuan untuk memilih
metode penelitian kuantitatif. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Zevi. Mungkin nanti kalau misalnya sudah di tahap selanjutnya, boleh jadi pertimbangan ya kalau sesuatu variabel yang sifatnya laten tadi lebih baik diteliti dengan Kualitatif. metode kualitatif. Terima kasih, Bu. Oke, selamat Zevi. Terima kasih, Bu. Kelas 10 atau 11, Bu Fitra? Oke, selanjutnya kepada kelas 11, silakan. Ingin bertanya? Yang sudah maju ataupun yang belum maju, Sup. jaga-jaga kan siapa tahu nanti ditanyakan juga. Mungkin ada kebingungan yang sama-sama dirasakan gitu kan ketika menyusun KTI-nya, boleh ditanyakan. Ya. Kepada Ganes, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengizinkan saya bertanya. Nama saya Ganesa Mardika. Saya ingin bertanya, berdasarkan hipotesis, apakah ada perbedaan antara motivasi jarak belajar siswa yang ada di SMP Karacak, Kabupaten Bogor, dengan yang ada di SMA yang ada di pusat kota? Menurut hipotesis saja. Terima kasih. Oke, apakah ada perbedaan ya? Silakan boleh jawab. Oke, izin menjawab ya, Ganesa, boleh dijawab. Nah, apakah tadi ada perbedaan dari jarak yang ada di PGRI Keracak dengan yang di kota gitu? Pastinya ada beda. Nah, karena jika dilihat dari wilayahnya atau pemukimannya sangat berbeda, Ganes. Nah, jika di PGRI Keracak ini ada juga rumahnya yang harus naik gunung turun gunung seperti yang Bapak Agus tadi beritahu, apakah hanya jarak saja atau ke transportasinya. Jika di daerah perkotaan pastinya sudah sudah dengan transportasi yang memadai, jadi sudah cukup mudah untuk siswa berangkat ke sekolah. Tapi di pengaruh jarak ini saya tidak hanya memfokuskan kepada sekolah yang di PGRI Keracak saja. Kasih Ganes. Apakah kurang? Udah, kasih Ganes. Udah. Oke, cukup ya Ganes untuk jawabannya. Boleh? Ya, boleh kepada Raiza. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Natama Ibu dari kelas 10. Sebelumnya izin bertanya untuk KJP. Dari judul proposal itu pengaruh jarak tempat tinggal siswa terhadap motivasi belajar siswa kelas 9 SMP di PGRI Karacak. Iya. Mungkin dari KJP sendiri, mungkin dalam beberapa bulan ke depan mungkin gitu, KJP memikirkan bahwa adakah kesulitan atau kendala yang akan dialami pada saat penelitian. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi izin menjawab ya untuk Reza. Nah, untuk hambatan yang sudah saya prediksi, yang pertama karena saya ingin mencari tahu jarak tempat tinggal siswanya. Nah, pada saat pembagian angket, nah di situ saya akan meminta kepada siswa atau respondennya untuk saya bantu untuk rumahnya di mana gitu. Misalkan saya membuka Google Earth atau Google Map. Nah, nanti saya arahkan dari titik pertama itu di SMP PGRI Keracak dan diarahkan ke jarak ke rumahnya atau kampungnya. Nah, di situ membutuhkan perangkat yang lumayan harus banyak, tidak hanya satu perangkat saja. Misalkan bisa juga nanti dibantu oleh teman-teman yang dari geografi, dari kimia atau dari yang lainnya juga boleh membantu saya. Itu ikut ke PGRI sekalian kita silaturahmi. Dan yang kedua karena saya belum penelitian pendahuluan, jadi saya belum mempunyai izin kepada lembaganya. Nah, itu juga prediksi saya belum tahu apakah boleh atau tidak saya meneliti di SMP PGRI Keracak tersebut. Jika tidak ya saya mencari solusi lain
walaupun bisa di SMP Muhammadiyah, ataupun di SMP Negeri Leuliang. Terima kasih. Sudah cukup untuk jawabannya, Zevri? Reza, sudah puas dengan jawabannya? Baik. Untuk audiens yang di ruang online, ada Ibu Esti yang raise hand. Silakan Ibu Esti, pertanyaan ataupun saran untuk Zevi-nya. Ya, semuanya tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas, Ibu. Ini, ya alhamdulillah. Langsung aja ya untuk mempersingkat waktu kepada Ananda Jeffrey ya. Ini kan berkaitan dengan motivasi. Motivasi itu kan abstrak ya. Jadi saya sebenarnya awam, tapi hanya ada sedikit selenting yang saya agak pikirkan. Bisa nggak kalau kira-kira ini dihubungkan dengan nilai? Jadi misal gini, yang anaknya rumahnya jauh tapi nilainya ternyata bagus, berarti motivasinya kuat gitu. Kira-kira bisa nggak dilihat dari situ? Apa ini termasuk akan diteliti juga dari nilainya? Cukup pertanyaannya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Zevi untuk menjawab pertanyaannya. Eta dulu, pelan-pelan tuh. Pak, ulang variabel. Tapi sini juga kan kalau motivasi dilihat dari ini. Ya, coba aja jawab yang menurut dia. Nanti kan ada saran. Kayak izin menjawab pada ibunya Hamam. Iya, silakan. Jadi untuk menentukan motivasi belajar ini tinggi atau rendahnya, kita bisa melihatnya dari hasil belajar siswa tersebut. Karena walaupun siswa itu rumahnya jauh atau jarak tempat tinggalnya jauh, itu bisa dilihat dari hasil belajar siswa tersebut. Nah, terima kasih Ibunya Hamam. Oh ya, oke. Jadi tetap dikaitkan ya antara jarak dengan nilai ya. Termasuk salah satu yang diukur ya. Oh, oke. Cukup itu aja. Terima kasih Ananda Jevi ya. Sukses selalu ya buat semuanya. Terima kasih Ibunya Hamam. Ya, sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Esti atas pertanyaannya. Sama-sama. Sekali. Zevi, maaf ya tadi mau menambahkan juga, ini kebetulan sama lagi dengan penelitian Ibu gitu ya. Tadi mamanya Wicak menanyakan terkait hasil belajar gitu atau nilai dari siswa tersebut. Betul, karena salah satu data pendukung Ibu juga akhirnya dikaitkan dengan hasil belajar siswa gitu. Walaupun secara langsung Ibu tidak bisa menyatakan bahwa motivasi tinggi itu pasti berpengaruh terhadap hasil belajar atau ketika anak tersebut hasil belajarnya baik belum tentu karena motivasinya tinggi. Gitu. Jadi boleh tuh Zevi nanti kalau misalnya saat penelitian ingin cek hasil belajar dari siswa tersebut artinya bisa diambil dari nilai rapot gitu ya. Kalau dulu Ibu ambil dari nilai ulangan harian karena Ibu masuk ke kelas dan mengajar bab tersebut gitu kan. Tapi kalau Zevi mungkin nanti bisa menggunakan nilai rapot. Gitu. Terima kasih Bu. Ya Bu, makasih Bu saran. Ini nggak ingin memusingkan Jevi lebih ke arah, kalau tadi kan Bu Nurul ada saran dari dosen pembimbingnya untuk kalau motivasi itu sifatnya laten pengujinya. Nih Ibu nggak tahu, mungkin karena ada gap antara MIPA sama IPS. Karena kalau di program studi Ibu motivasi
belajar itu salah satunya walaupun dia sifatnya laten atau tidak bisa diukur, dulu itu asalkan ada indikator yang tadi itu yang 6 poin itu masih diizinkan kalau di jurusan IPS. Makanya bertanya-tanya mungkin ada gap antara standar antara MIPA dan IPS, dimana kalau di prodi Ibu, di prodi IPS standarnya itu masih diizinkan. Berbeda mungkin dengan MIPA yang emang latarnya atau backgroundnya itu kan kalau nggak salah standar kesalahannya juga beda ya. 10-5. Iya, margin of errornya juga beda. Jadi mungkin karena ada perbedaan standar itu ada perbedaan izin dalam tanda kutip. Karena kalau di Ibu dulu masih diizinkan dengan syarat indikator yang diberikannya jelas. Makanya saran dari Ibu untuk JV, kalau mau pakai tetap kuanti murni, itu indikatornya harus jelas. Artinya tidak membingungkan. Itu aja sih nanti yang akan diberikan ke angket penelitiannya. Tapi bagus juga sebenarnya kalau diubah ke hasil belajar, karena kalau misalkan hasil belajar itu dia tidak bisa udah ada ukurannya gitu, nggak ngawang-ngawang. Artinya si respondennya juga nggak bisa subjektif. Kadang kan ada, ini kita nanya ke orang biar dianggap bagus atau dianggap baik, akhirnya jawabannya dibagus-bagusin semua. Itu sih sebenarnya yang dihindari kalau misalkan melakukan penelitian kuantitatif. Tapi kembali lagi dengan pertimbangan JV dan dosen pembimbing serta saran-saran dari kita, nanti mau kayak gimana itu diserahkan ke JV. Mau jadi 4 variabel. Iya, sama terakhir sih tadi ada yang kelupaan. Di proposal JV itu ada bagian atau part tentang inkonsisten, Jeff. Jadi JV maunya hasil belajar apa prestasi belajar. Boleh dilihat di latar belakang itu ada dua, ada hasil belajar sama prestasi belajar. Karena kalau setahu Ibu antara hasil belajar sama prestasi belajar itu penilaiannya akan berbeda. Oke? Iya. Sebenarnya ini. Semangat buat Devi, yang manapun itu sarannya, yang penting based on ini aja emang dari teori nggak bisa kita bikin sendiri. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Bu. Semangat Devi. Terima kasih kepada Bapak Ibu baik yang hadir secara offline maupun online atas saran dan masukan untuk Zevi. Semoga kedepannya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ananda Zevi dilancarkan. Amin. Untuk Pak Agus, apakah ada saran, Pak? Sebelum kegiatan hari ini ditutup. Cukup, Bapak? Baik, kalau begitu sekian untuk kegiatan sakti hari ini. Selamat sekali lagi kepada Ananda Zevi. Boleh saya selaku moderator untuk kegiatan sakti hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang bergabung di online, terima kasih ya Pak Ibu atas partisipasinya. Izin ditutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.